Halo semuanya, kita kembali ke part 2 ini, yang dimana kita dari part 1 ya. Jadi setelah melakukan penginstalan WSL di di drive D, di part 2 ini, kali ini kita akan membahas tentang cara setup Ubuntu server di WSL untuk self hosting. Jadi di sini kita akan menyiapkan Ubuntu sebagai server, membuat struktur folder server, konfigurasi user permission, lalu memastikan Docker nanti bisa berjalan tanpa masalah. Nah, jadi ini tampilan lanjutan dari yang part 1. Jadi kita tinggal lanjutin aja. Di sini kita masuk ke CD tanda petik lalu kita masuk ke PWD, yang dimana nanti kita ngecek kita ada di posisi mana. Jadi dia tuh harusnya nampilin posisi seperti tampilan home lalu directory. Nah, di sini kan ambil kan di home di Angga. Jadi nanti kita akan buat folder servernya di sini. Nah, alasan kita buat folder itu agar project servernya tersimpan rapi ya. Jadi kita buat aja dengan kata kunci mkdir, yang dimana make directory server, lalu kita cek apakah udah terbuat dengan kata kunci ls. Nanti dia akan menampilkan ada sebuah directory server. Jadi kita masuk ke server, directory server dengan kata kunci cd, lalu kita kita cek lagi dengan pwd, yang dimana nanti nampilkan kita sedang di mana. Kita sedang di halaman atau directory server ya teman-teman. Nah, jadi folder yang kita gunakan untuk menyimpan, jadi folder ini tuh kita gunakan untuk menyimpan sebuah Docker project atau RPNext atau aplikasi server lain kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk memastikan repository terbaru, kita tetap jalankan lagi melakukan sudo apt update. Jadi kita melakukan update lah pada server Linux-nya. Nah, setelah udah, kita lanjut ke tahap berikutnya, yang dimana kita melakukan instalasi package penting untuk server. Jadi kita akan menjalankan ya. Kita ketikin aja sudo apt install software properties command apt transport https ca certificates knupg lsb release min y. Oke ya, di sini aku sambil baca catatan karena kodenya juga lumayan panjang. Jadi kita pastikan yang kita running itu udah benar apa belum untuk sintaksnya. Karena kalau salah nanti akan berdampak buruk ya untuk kita ya. Jadi disesuaikan aja. Oke, mungkin aku sambil jelasin dari sudo apt install software property ini. Mungkin aku jelasin dari software properties command. Nah, fungsinya itu untuk mengelola repository tambahan. Lalu ada apt transport https yang memungkinkan download via https. Lalu ada ca certificates, jadi untuk sertifikat keamanan. Lalu ada knupg verifikasi signature package. Lalu ada lsb min release, jadi untuk menanyakan terkait informasi versi Linux gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke step
selanjutnya, yang dimana kita akan melakukan install tool monitoring server. Jadi tool ini nanti sangat membantu lah saat server berjalan nanti ya. Kita bisa jalankan sudo apt install netmin tools unzip min-y. Kita tunggu aja prosesnya. Jadi nettools sendiri itu untuk melihat port server. Kalau unzip itu nanti untuk melakukan ekstrak file ke zip, ekstrak file zipnya lah. Nah, setelah itu kita perlu cek IP address Windows subsystem for Linux kita dengan kata kunci IP spasi A. Nah, nanti dia akan menampilkan interface kayak ETH0 atau IP seperti 172 titik berapa dan titik berapa. Jadi IP ini itu adalah IP internal dari WSL itu sendiri. Nah, setelah ini kita lakukan cek port yang sedang digunakan. Kita gunakan kata kunci netstat min TULPN, yang dimana TULPN ini yang dimana T sama dengan TJP, U sama dengan UDP, L sama dengan listening, P sama dengan proses, dan N sama dengan numerik. Jadi ini berguna saat kita nanti menjalankan server. Nah, di sini kan udah tampil ya, ada TCP, UDP, dan ada juga lokal address-nya. Jadi step selanjutnya kita akan melakukan instalasi build tools, yang dimana nanti beberapa aplikasi server itu memungkinkan compiler ya. Jadi kita akan menjalankan sudo apt install build min essential min-y. Jadi paket ini biasanya itu berisi file seperti gcc, berisi file Mac, dan compiler tools. Jadi kita tunggu aja prosesnya. Oke, setelah itu kita lanjut melakukan instalasi Python. Jadi kita perlu ya untuk Python. Nah, jadi Python sendiri untuk digunakan untuk dependensinya dari Frappe RPNext-nya. Nah, RPNext sendiri itu menggunakan Python ya. Kalau kalian belum tahu, ini aku kasih tahu. Jadi kita bisa ketikin sudo apt install python 3 min pip python 3 min vnv min-y. Oke, kita tunggu aja untuk prosesnya, proses instalasi Python-nya. Nah, udah selesai ya untuk instalasinya. Sekarang kita bisa mengecek versi Python yang diinstal itu versi berapa, apakah versinya versi 3 atau bukan. Untuk mengecek kita perlu menggunakan kata kunci python 3 min version.
Nah, di sini kelihatan ya kalau versinya itu 3.12.3 untuk Python-nya. Nah, setelah itu kita juga perlu melakukan instalasi Node.js untuk dependensi front-end-nya, karena RPNext sendiri juga membutuhkan Node.js. Jadi kita jalanin aja dan kata kunci sudo apt install Node.js npm ini. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja prosesnya. Harusnya nggak lama ya. Oke, ternyata lumayan lama ya. Nggak kerasa juga ya. Oke, kita tunggu aja santai. Oke, udah ya. Sekarang kita cek untuk versinya. Kita bisa cek versinya dengan kata kunci node minv. Dan cek juga npminv untuk versinya juga. Nah, setelah melakukan cek versi pada Node.js-nya, kita bisa melakukan instalasi MariaDB client. Jadi kita nanti database-nya menggunakan MariaDB ya. Jadi kita bisa jalanin kata kunci sudo apt install MariaDB min client min y. Jadi database server nanti akan dijalankan oleh Docker container. Nah, setelah itu kita perlu melakukan tes koneksi internet server dengan mengetikkan ping google.com. Jadi nanti dia akan nampilin lah yang akan muncul seperti 64 bytes from google.com. Nah, jadi dia nampilin seperti berapa kecepatannya, seperti itu sih. Nah, ini dia running terus ya. Jadi kalau kalian mau matiin, kalian bisa stop dengan kata kunci ctrl plus c agar dia berhenti, teman-teman. Nah, udah berhenti. Oke, mungkin dari aku itu aja di part 2 ini. Kita lanjut di part 3, yang dimana di part 3 nanti kita akan membahas tentang instalasi Docker di WSL untuk menjalankan server aplikasi ya. Jadi kita akan mengenal tentang instalasi Docker Engine, Docker Compose, dan memastikan Docker berjalan di WSL Ubuntu, dan melakukan testing kontainer pertama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.